Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indah Pramana di tugas ketiga pada minggu keempat. Oke, kali ini kita akan membahas 3 kecerdasan terakhir pada multiple intelligency, yaitu yang pertama adalah kecerdasan interpersonal, yang kedua adalah kecerdasan intrapersonal, dan yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Oke, kita langsung saja ke kecerdasan yang pertama, yaitu adalah kecerdasan interpersonal. Jadi, kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengerti maksud perasaan orang lain, atau segala sesuatu yang berlangsung antar dua pribadi, atau juga disebut dengan interaksi antar individu dengan individu lainnya. Jadi, di kecerdasan interpersonal ini sering juga orang sebut dengan kecerdasan sosial. Kenapa? Karena individu yang memiliki kecerdasan interpersonal ini sangat mudah beradaptasi dengan orang lain. Dia peka dengan perasaan orang lain, juga lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, jadi dalam kelas, dalam ruang lingkup kecil, apabila ada anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, ini sangat bagus untuk dijadikan ketua kelas. Kenapa? Karena sifat menonjol dalam kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan memimpin. Jadi anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini sangat bisa memimpin kelompoknya, sangat bisa memimpin temannya karena memiliki rasa sosial yang tinggi. Terus dia mampu mengorganisir timnya. Yang ketiga, dia mampu memecahkan masalah atau perselisihan antar temannya. Jadi selain hubungan sosial yang tinggi, anak yang memiliki kecerdasan interpersonal juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Oke, kita langsung saja ke karakteristik peserta didik atau individu yang memiliki kecerdasan interpersonal. Yang pertama, dia mampu menciptakan atau mengembangkan hubungan sosial yang baru secara efektif. Jadi dimanapun dia berada, dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Dia mudah bergaul dengan orang lain. Biasanya anak seperti ini gaul, suka ngomong, suka bicara, terus juga mudah berempati dengan perasaan orang lain. Dia mengerti sekali perasaan orang lain. Terus dia mampu memecahkan masalah. Dia juga bisa mempertahankan hubungan sosialnya. Dia juga memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini memiliki rasa tanggung jawab terhadap tim, jadi dia bisa memimpin. Terus juga bisa memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelompoknya. Oke, jadi model pembelajaran apa sih yang cocok untuk mengajarkan atau mengasah kemampuan anak yang memiliki kecerdasan interpersonal? Jadi tentu saja untuk mengasah kemampuan anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, mereka lebih suka bekerja dalam tim karena mereka bisa mengorganisir timnya. Dia bisa memimpin timnya. Seperti kelompok diskusi, jigsaw, terus cooperative play, teams games turnamen, terus untuk mengasah komunikasinya, keterampilan berkomunikasi di depan kelas, kita bisa menggunakan metode pembelajaran seperti student facilitator and explaining, terus juga peer check atau kerjasama antar teman sebangku, terus juga bisa time token. Nah, time token ini setiap siswa bisa berbicara di depan dengan kesempatan dan waktu yang sama. Jadi seperti diberi kupon, berbicara 2 menit di depan dengan menjelaskan materi. Jadi anak yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan kemampuan atau keterampilan komunikasi yang baik, dia akan sangat bisa mengasah kemampuannya di sini. Untuk hubungan sosialnya ya seperti kelompok diskusi tadi atau peer check, kerjasama dengan teman sebangku, satu mengerjakan, satu menjelaskan, atau student facilitator and explaining. Oke, itu tadi untuk yang pertama adalah kecerdasan interpersonal. Yang kedua kita lanjut ke kecerdasan intrapersonal. Nah, kebalikan dari kecerdasan interpersonal, kalau kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang untuk memahami dan mengenali dirinya sendiri. Jadi dia tidak berhubungan dengan, dia lebih fokus kepada mengenali dirinya, tidak terhadap sosialnya, lingkungan sosialnya. Jadi seseorang atau individu yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia akan memiliki kemampuan untuk mengenali kelebihan, kekurangan, terus keterbatasan dirinya sendiri. Dia juga sangat menghargai dan mampu mengendalikan dirinya.
Atau bisa dikatakan juga kalau seorang individu yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia fokus kepada kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak peduli akan lingkungan sekitarnya, bukan tidak peduli. Dia lebih fokus kepada dirinya, ya. Atau bisa kita temuin kalau anak introvert, seperti itulah, karena mereka lebih fokus kepada dirinya tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Kurang peduli, bukan tidak peduli. Oke, karakteristik individu yang memiliki kecerdasan intrapersonal, yang pertama, mereka suka melamun. Anak-anak yang suka melamun, suka menyendiri. Terus memiliki waktu, memang mengkhususkan waktu untuk bermeditasi diri, introspeksi diri. Terus suka merenung. Dia juga suka kesendirian atau tidak suka keramaian. Anaknya mandiri. Terus juga memiliki hobi, minat yang bisa menyenangkan dirinya sendiri. Terus juga dia memiliki tujuan hidup yang jelas nih. Anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia memiliki kelebihan dirinya. Jadi dia bisa menganalisa tujuan hidupnya dengan jelas. Terus mereka juga bisa menganalisa kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Mandiri, bisa memecahkan masalah tanpa mau melibatkan orang lain, ya. Nah, terus yang memiliki terus suka terhadap topik yang fokus untuk pengembangan diri. Jadi intinya mereka ini suka sekali dengan kesendirian, mandiri, tidak suka melibatkan orang banyak, bisa menyelesaikan masalah, dapat diandalkan. Terus dia mengekspresikan atau menceritakan keluh kesahnya, biasanya itu dalam bentuk tulisan atau menulis di diary. Biasanya seperti itu. Oke, lalu model pembelajaran apa sih yang cocok untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal? Nah, tentu saja untuk mereka yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang membebaskan siswa atau individu untuk berekspresi. Seperti apa? Seperti proyek mandiri, membiarkan mereka berekspresi dengan tugas yang kita beri. Terus problem based introduction. Terus apalagi seperti pembelajaran outdoor. Sekali-kali untuk misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, kita bebaskan mereka di luar kelas, di bawah pohon, terserah mereka mau duduk di mana, biarkan mereka berekspresi, menuliskan semua keluh kesahnya di dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Mereka suka sekali dengan kesendirian, ya. Oke, untuk yang terakhir adalah kecerdasan kinestetik. Oke, yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Jadi definisi dari kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya agar bisa mengekspresikan ide dan gagasan yang ada di dalam dirinya. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik ini bergerak dulu baru bisa berpikir, kira-kira seperti itu. Jadi mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa mencari ide atau solusi atau gagasan apabila cuma duduk diam atau merenung. Jadi mereka lebih suka bergerak, menggunakan fisik atau kegiatan tubuh, olah tubuh, baru mereka memiliki ide atau gagasan. Jadi karakteristik mereka ini atau individu yang memiliki kecerdasan kinestetik itu yang pertama adalah tentu saja mereka menyukai kegiatan olahraga, ya. Jadi sudah pasti mereka memilih lebih dari satu cabang olahraga yang mereka sukai. Biasanya mereka lebih suka ke kegiatan ekstrakurikuler daripada belajar konvensional di kelas. Yang kedua, mereka akan bisa berpikir ketika melakukan olah fisik. Oke. Terus tidak betah duduk berlama-lama karena menurut mereka duduk berlama-lama itu membosankan. Mereka lebih suka beraktivitas di luar ruangan, atau mereka tidak suka kegiatan konvensional di dalam kelas. Lebih suka menghabiskan waktu luang dengan beraktivitas di luar. Terus juga mereka lebih suka kegiatan yang menantang. Ketika berbicara menggunakan gerak tangan atau bahasa tubuh, biasanya seperti itu. Terus juga menyukai pekerjaan yang
melibatkan gerak tubuh. Jadi misalnya kita cuma minta mereka menulis, mengerjakan latihan, itu sangat tidak cocok untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Karena mereka lebih suka menggunakan fisik, belajar menggunakan fisik. Jadi model pembelajaran yang cocok untuk mereka ini tentu saja yang biasanya di luar kelas ya, seperti outing kelas, terus juga praktek, terus membuat produk, atau juga apalagi ya, eksperimen. Jadi mereka lebih suka kegiatan-kegiatan di luar yang menggunakan olah fisik, olahraga tubuh, terus juga berkeringat, tidak suka duduk diam di dalam kelas. Oke. Itu saja 3 kecerdasan yang bisa saya paparkan pada hari ini. Masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video kali ini, semoga bisa dimaafkan. Nah, untuk ice breaking, ya, ice breakingnya saya sangat suka sekali untuk melatih konsentrasi dan refleks siswa. Jadi ice breaking kali ini bisa menggunakan kata kunci ibu guru berkata. Jadi ketika tanpa kata kunci ibu guru berkata, siswa tidak boleh mengikuti apa yang saya perintahkan. Misalnya seperti ini, saya ibu gurunya. Ketika saya bicara, ibu guru berkata kalian harus megang hidung. Nah, mereka harus megang hidung karena ada kata kunci ibu guru berkata. Tapi ketika saya coba bilang pegang telinga, mungkin ada siswa yang refleks akan megang telinga, tapi saya tidak menyebutkan kata kunci ibu guru berkata, dan itu mereka tidak konsentrasi. Artinya harus dihukum. Hukumannya boleh yang have fun aja, seperti harus berpantun, apalagi ya, bernyanyi atau berpuisi di depan untuk menghibur teman-temannya. Terus apabila di tengah pembelajaran siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran saya juga bisa menggunakan ice breaking yang singkat, seperti tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi tepuknya sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, ketika malam tidak usah tepuk. Jadi mereka yang tidak konsentrasi, yang sudah mengantuk, biasanya akan kena di ice breaking saya kali ini. Tapi hukumannya harus mengerjakan soal di depan. Seperti saya sebutkan, ketika saya menyebutkannya juga tidak harus berurutan pagi, siang, sore, malam. Boleh saya sebutkan dari pagi ke malam, pagi, malam. Nah, ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Terus juga ada ice breaking tebak angka. Di tebak angka ini biasanya saya gunakan tidak di akhir pembelajaran, karena tebak angka mungkin memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi gimana sih mainnya? Mainnya ini mereka semua harus memejamkan mata, tapi sebelumnya saya bagikan kelompok dulu, bisa per baris ya, bisa per baris. Jadi kelompoknya ini harus mengenali suara temannya, suara teman di kiri dan kanannya. Jadi kalau kita gunakan tebak angka dengan searah jarum jam misalnya. Kalau searah jarum jam artinya dia harus mengenali suara teman yang di kanannya. Jadi kalau teman kanannya menyebutkan angka 5, dia harus berurutan, dia harus menyebutkan angka 6, tapi dengan mata terpejam. Jadi tidak boleh bertabrakan. Jadi ketika temannya belum menyebutkan 6 tapi dia sudah menyebutkan 6 duluan, artinya dia harus kalah. Oke, mungkin itu saja ice breaking kali ini. Terima kasih untuk video kali ini. Dengan segala kekurangannya, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa menginspirasi, ada manfaatnya. Masih banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.